Selamat pagi anak-anak kami semuanya, khususnya anak-anak Bapak kelas 11. Mudah-mudahan kamu semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam pembelajaran secara daring setiap harinya. Semalam Bapak sudah memberikan soal uji kompetensi tentang listrik statis, ya. Dengan demikian bab 2 sudah selesai. Nah, kita akan lanjut di bab ke-3, ya, yang judulnya adalah tentang medan magnet. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut apa-apa saja tujuan dalam mempelajari medan magnet ini, nah, secara definisi ini sudah kamu lihat apa itu medan magnet. Ya, medan magnet itu adalah suatu ruang atau daerah yang masih terasa pengaruh gaya magnetnya. Ya, jadi kalau misalnya dua benda itu magnet, kalau dijauhkan tentu tidak dapat tarik menarik, tapi kalau dalam posisi dekat pasti akan tarik menarik. Nah, untuk kelas 12 apa yang akan dipelajari pada medan magnet ini? Itu dilihat dari kompetensi dasar, kemudian berkembang di indikator. Apa kompetensi dasarnya? Kamu bisa baca: menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Jadi inti materinya ini ada 3 yang dipelajari. Medan magnetik dengan induksi ini hampir ada kebalikan, ya. Dan satu lagi gaya magnetik. Nah, apa tujuan-tujuan ini ada di indikator? Kamu dapat mengidentifikasikan fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, bel listrik, kereta cepat, atau yang lainnya. Kemudian menganalisis fenomena kemagnetan, flux magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik, serta peranannya dalam produk teknologi. Nah, ini tujuan-tujuan dalam pembelajaran medan magnet. Jadi kalau kita lihat di sini medan magnet, ya, dari contoh yang diberikan di sini ini mengarah kepada listrik. Ya, jadi poinnya medan magnet ini ditimbulkan, ya, ditinjau dari arus yang mengalir pada suatu bahan konduktor. Ya, itulah poin intinya, ya. Bukan pada topik ini yang disebabkan oleh magnet lain, tetapi adalah bagaimana, ya, pengaruh daripada arus listrik untuk membuat menjadi magnet. Jadi topik dari materi ini itu adalah elektromagnetik, ya. Bagaimana dari listrik bisa menjadi magnet, ya. Nah, kamu harus tahu bahwa dalam membuat magnet itu ada 3 cara, ya. Yang pertama dengan menggosok dari magnet yang alam. Kemudian kedua dengan cara induksi seperti ini, ya. Yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Ini lagi. Nah, jadi pembicaraan medan magnet di sini, ya, di topik kelas 12 ini adalah pengaruh arus listrik untuk menimbulkan medan magnet. Sehingga topik-topiknya itu kamu lihat
medan magnetik di sekitar kawat arus dan gaya magnetik. Berikut bisa kamu lihat pemakaian ya elektromagnetik dari beberapa aplikasi yang dipakai. Seperti ini bel listrik. Di sini ada seperti magnet U yang dililitkan dengan kumparan. Ya, nah di sini pada saat saklar ditutup, ya, ini sepertinya ada tarikan untuk memukul gong di sini. Ya, ini ditarik sehingga sebelumnya kalau saklar dilepas ini tidak timbul arus, ya. Nah, saat saklar ditutup maka arus pun muncul sehingga dapat menarik bahan di depannya, ya, terutama bahan logam. Ya, ini sebagai contoh besarnya. Kita masuk kepada medan magnet yang ditimbulkan di sekitar arus listrik. Itulah poin pembicaraan kita. Ya, untuk hari ini yang Bapak sampaikan, ya, untuk kawat yang lurus, kemudian bagaimana cara menentukan arah daripada medan magnet. Nah, di sini kamu lihat ada seorang ilmuwan yang namanya Ørsted. Dia melakukan percobaan dengan kompas. Nah, kamu perhatikan. Ya, ini jarum kompas, ya. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, arusnya 0, jarum kompas tidak menyimpang. Saat dialiri arus, kutub utara menyimpang ke kanan. Saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, kutub utara menyimpang ke arah kiri. Nah, di sini ada penyimpangan. Ya, dengan ada penyimpangan ini disimpulkanlah. Pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus terdapat yang namanya medan magnet. Ya, dari percobaan Ørsted ini adanya penyimpangan jarum kompas yang diletakkan dekat dengan sebuah kawat berarus. Ternyata jarum kompasnya itu menyimpang. Ini menandakan ada pengaruh, ya, ada pengaruh yang disebut dengan medan atau daerah, ya, medan magnetik. Kemudian yang pertama, nah ini yang harus kamu ketahui, dan biasanya di dalam soal-soal mengenai medan magnetik arah ini diperhatikan. Ya, nah jadi dalam menentukan arah medan magnet biasa menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ya, seperti ini. Keempat jari ini arah magnet, ibu jari menunjukkan arah arus. Nah, di sini, ya, bisa kamu lihat, ya, ini arah arus. Yang keempat jari tangan ini sebagai, ya, arah medan magnetik. Ya, ya, ada simbol untuk menandakan kemana arah medan itu. Contoh, ini ada sebuah kawat arusnya ke kanan, maka di daerah atas
ya, arah medannya ini keluar dari bidang. Sementara di bagian bawah, ya, arah medannya menuju bidang. Ya, nah ini harus kamu mengerti, ya, karena dalam persoalan soal ada dilibatkan tanda ini, ya. Ini harus dimengerti dasarnya dulu, baru nanti kita pakai kepada aplikasinya. Nah, berikutnya, sesudah arah tentunya Bayot dan Safat, ya, melanjutkan, ya, dari percobaan Ustadz ini menentukan berapa besar kuat medan magnet, ya, untuk jenis-jenis kawat yang berbeda. Ya, di sini ditinjau ada 4 jenis kawat. Yang pertama kawat lurus, kemudian kawat melingkar, ya, kemudian solenoida, kumparan, dan toroida. Nah, hukum filsafat, ya. Nah, di sini bisa kamu lihat, ya, ini rumit, ya, dengan angka dan variabel di sini, ya. Ini sudah masuk dalam integral, ya. Di sini masuk trigonometri, karena secara matematis meninjau, ya, dari segala sudut mengenai medan magnet ini. Ya. Nah, dari hukum filsafat di sini Bapak tidak menurunkan. Ya, kalau menurunkan toh nanti yang dipakai rumus ini juga. Ya, dan jarang memang ditanyakan dalam persoalan soal-soal mengenai pembuktian. Tapi paling tidak kamu sudah tahu dari mana asal rumus, ya, medan magnet di sekitar kawat lurus yang berarus. Nanti ada lagi kuat medan magnet di sekitar kawat lurus, kawat yang melingkar. Ya, kemudian lagi ada solenoida dan toroida. Untuk hari ini Bapak menyampaikan saja, ya, tentang kuat medan magnet di sekitar kawat lurus. Jadi di sini bisa kamu lihat ada kawat lurus, ya, dengan arusnya arah ke kanan, ya, kemudian sebuah titik B berjarak R. Ini tegak lurus, ya, berjarak R. Maka besarnya medan magnetik. Nah, melalui hukum filsafat kita perolehlah ini, μ0I per 2V kali R. Ya, dengan μ0 itu permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4V kali 10⁻⁻7 Weber per ampere meter. Nah, contoh Bapak ambil dari buku, ya. Contoh, sebuah kawat lurus panjangnya seperti pada gambar ini, arus yang mengalir sebesar di sini 5, ya, tapi ditulis di sini 2. Ya, sebenarnya 2 ampere ini. Ya. Kemudian hitunglah, tentukan induksi magnetik pada sebuah titik yang berada 10 cm di sebelah kanan ini. Ya, 10 cm. Apa yang mau dihitung? Yang mau dihitung adalah yang pertama besarnya kuat medan magnetik, yang kedua arah, ya, arah medan magnetik pada kawat tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama persamaannya sudah kita dapat tadi, ya, B sama dengan μ0I per 2VA. Ya, μ0-nya 4V kali 10⁻⁻7. Nah, kita peroleh hasilnya 4 kali 10⁻⁻6. Ya, berikutnya untuk arah, ya. Nah, tadi ini, ya,
ini ada tanda titik, ada tanda kali. Ya, tanda kali ini artinya menembus, tanda titik ini nanti arahnya keluar bidang. Dan ini nanti tidak hanya dipakai pada arah medan, arah arus pun bisa. Ya, arah gaya pun bisa. Ya, nah jadi titik P tadi berada di sebelah kanan, maka arahnya masuk ke bidang kertas. Baik, nah itu yang Bapak sampaikan ya pada video hari ini, ya, penjelasan singkat tentang medan magnet di sekitar kawat berarus, ya, khususnya kawat lurus dan berarus. Baik, ya, di Google Classroom ada tugas yang Bapak berikan, tolong kamu kerjakan, ya. Selamat mengerjakannya.